Narasi kejayaan sang penakluk gelombang dan peradaban Javanese atau bangsa Jawa. Anda bisa bayangkan nggak sebuah pulau yang diselimuti kabut pagi di mana puncak-puncak vulkanik menjulang menembus awan seolah menjadi pilar penopang langit. Inilah Jawa. Namun pernahkah kita benar-benar bertanya dari mana darah yang mengalir di nadi orang Jawa berasal? Bagaimana sebuah pulau bisa menjadi epicentrum kekuatan yang mengguncang Asia Tenggara? Kisah ini tidak dimulai dengan kebetulan. Ribuan tahun yang lalu, jauh sebelum kapal-kapal Eropa menyentuh cakrawala Nusantara, leluhur kita telah menuliskan takdir mereka di atas birunya samudera. Mereka adalah bangsa Austronesia, para pelaut ulung yang tak kenal takut. Meninggalkan Taiwan sekitar 3.000 hingga 4.000 tahun yang lalu, mereka membawa lebih dari sekedar barang dagangan. Mereka membawa benih peradaban. Dengan perahu bercadik yang legendaris, mereka menantang badai, melintasi Filipina, menyusuri pesisir Kalimantan hingga akhirnya mata mereka tertuju pada hamparan hijau yang subur, Jawa. Antara tahun 1500 hingga 1000 SM atau sebelum Masehi, gelombang migrasi ini bukan sekedar perpindahan penduduk, melainkan fajar bagi sebuah identitas baru. Di tanah yang kaya akan abu vulkanik ini, mereka menemukan surga pertanian yang akan memberi makan jutaan jiwa dan mendanai kerajaan-kerajaan raksasa di masa depan. Seiring berjalannya waktu, Jawa tidak mengisolasi diri. Letaknya yang strategis di jalur sutra laut menjadikannya magnet bagi dunia. Kapal-kapal dagang dari India mulai berlabuh, membawa serta hembusan nafas spiritualitas Hindu dan Buddha. Namun disinilah letak kejeniusan bangsa Jawa. Mereka tidak hanya menerima budaya luar secara mentah-mentah. Terjadi proses akulturasi yang luar biasa halus. Kepercayaan lokal yang menghormati leluhur dan alam semesta menyatu dengan filsafat India, melahirkan sebuah kultur yang unik, mistis, sekaligus sangat teratur. Inilah yang kita sebut sebagai kejawen. Dalam arti luas, sebuah harmoni antara yang zahir dan yang batin. Jawa menjadi laboratorium budaya terbesar di Asia. Bahasa Sanskerta diserap, disesuaikan dan melahirkan aksara-aksara indah yang mengabadikan naskah-naskah kuno. Dari sinilah fondasi sosial dan politik mulai terbentuk. Desa-desa tertata, sistem irigasi dikembangkan, dan perlahan kepemimpinan komunal berubah menjadi struktur kedatuan dan kerajaan yang lebih formal. Memasuki abad ke-8 di jantung Jawa Tengah, tepatnya di sekitar kaki Gunung Merapi yang suci, berdirilah Kerajaan Mataram kuno. Ini adalah era di mana batu-batu bisu mulai berbicara. Dinasti Shailendra dan Sanjaya menunjukkan pada dunia bahwa Jawa adalah pusat ilmu, pengetahuan, dan seni. Mari kita bicara tentang Borobudur. Lebih dari 2 juta blok batu andesit disusun tanpa semen membentuk mandala raksasa yang menjadi bukti kemajuan teknik sipil dan kedalaman spiritual manusia Jawa. Di sisi lain, Prambanan menjulang tinggi dengan estetika Hindu yang memukau, melambangkan harmoni antara dua keyakinan besar yang hidup berdampingan secara damai. Ini bukan sekedar bangunan, ini adalah pernyataan politik dan spiritual. Pembangunan candi-candi ini memerlukan manajemen logistik yang luar biasa, keterlibatan ribuan seniman dan stabilitas ekonomi yang luar biasa kuat. Jawa saat itu bukan lagi pulau terpencil, melainkan mercusuar peradaban dunia.
Namun sejarah selalu memiliki sisi gelapnya. Pada tahun 1006, sebuah letusan dahsyat dari Gunung Merapi, beberapa sejarawan menyebutnya pralaya, meluluh lantahkan pusat kekuasaan di Jawa Tengah. Langit gelap oleh abu dan tanah yang subur tertimbun bara. Tapi apakah bangsa Jawa menyerah? Tidak. Karakter Jawa adalah karakter yang adaptif dan tangguh. Pusat kekuasaan bergeser ke arah timur, menyusuri aliran sungai berantas yang menjadi urat nadi kehidupan baru. Disinilah, di bawah kepemimpinan tokoh-tokoh seperti Erlangga, peradaban Jawa lahir kembali dengan semangat yang lebih berorientasi pada laut dan perdagangan internasional. Hingga tibalah era Singasari di bawah Raja Kertanegara pada akhir abad ke-12. Ia adalah visioner pertama yang memiliki ide Cakrawala Mandala Nusantara. Kertanegara menyadari bahwa untuk menghadapi ancaman besar dari luar seperti Kekaisaran Mongol, Jawa harus memimpin persatuan kepulauan. Ekspedisi Pamalayu bukan sekedar penaklukan, melainkan upaya diplomasi militer untuk membendung pengaruh Kublai Khan. Puncak dari segala kejayaan ini adalah Majapahit, berawal dari kecerdikan Raden Wijaya yang berhasil memanfaatkan tentara Mongol untuk menghancurkan musuhnya dan kemudian mengusir mereka dari tanah Jawa. Majapahit berdiri sebagai kekaisaran maritim yang tak tertandingi. Di bawah Panji Gajah Mada dengan sumpah palapanya dan kepemimpinan bijak Hayam Wuruk, Majapahit menjadi bukti nyata bahwa orang Jawa mampu mengelola wilayah seluas hampir seluruh Indonesia modern, ditambah Semenanjung Malaya. Trowulan ibu kotanya adalah kota metropolitan atau kota kosmopolitan dengan kanal-kanal air yang canggih, istana megah dan pasar yang mempertemukan pedagang dari Tiongkok, India hingga Arab. Majapahit bukan hanya sekedar tentang kekuatan militer. Mereka menciptakan sistem hukum Kutara Manawa, yaitu memajukan sastra lewat kitab Negara Kertagama dan Sutasoma, di mana kalimat Bhinneka Tunggal Ika pertama kali tertulis. Inilah warisan terbesar bagi bangsa Indonesia, kesadaran bahwa keberagaman adalah kekuatan, bukan kelemahan. Seiring waktu roda zaman berputar, masuknya Islam membawa transformasi baru tanpa menghapus identitas Jawa yang mendasar. Wayang, gamelan, dan batik terus hidup menjadi jembatan antara masa lalu yang agung dan masa depan yang modern. Nah, sejarah bangsa Jawa adalah sejarah tentang ketangguhan dari para pelaut yang berani menyeberangi samudera dengan perahu kayu hingga para raja yang membangun monumen abadi. Semuanya mengajarkan satu hal, bangsa ini adalah bangsa pemenang. Kita bukan keturunan bangsa yang lemah. Kita adalah ahli waris dari para pembangun candi, para pemikir ulung, dan para penakluk gelombang. Kebanggaan ini tidak boleh berhenti pada buku sejarah. Ia harus menjadi bahan bakar bagi kita untuk terus berkarya, menjaga persatuan, dan membawa Nusantara kembali ke puncak kejayaan dunia. Jawa adalah tanah di mana doa-doa diukir di batu dan cita-cita dilarutkan ke samudera. Mari kita jaga api peradaban ini agar tetap menyala selamanya.